Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NPM A1D019042, kelas 6B, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menyajikan video mengenai pembelajaran dengan materi klasifikasi dari protista sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching. Selamat menikmati. Ke materi, yang pertama itu ada pengertian dari klasifikasi protista. Protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti. Kemudian juga artinya itu selnya bersifat eukariot. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, tetapi hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, atau juga bisa menyerupai jamur. Semua makhluk hidup eukariotik yang bukan merupakan hewan dan tumbuhan masuk ke dalam kelompok protista. Protista sendiri itu diklasifikasikan menjadi yang pertama ada protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan, yang ketiga ada protista mirip hewan. Untuk protista mirip jamur. Protista mirip jamur yang pertama itu adalah protista mirip jamur, di mana protista ini masuk ke dalam kelompok yang menyerupai jamur adalah jamur air atau jamur lendir. Protista mirip jamur ini mempunyai struktur tubuh dan cara reproduksi yang tidak sama dengan kelompok fungi. Cara reproduksi dari jamur lendir hampir sama dengan fungi, namun protista mirip jamur ini tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom fungi karena gerakan pada fase aseksualnya lebih mirip kepada amoeba. Kemudian protista mirip jamur ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jamur lendir, yang kedua ada jamur air. Jamur lendir itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jamur lendir bersekat, yang kedua itu ada jamur lendir tidak bersekat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambarnya dari contoh dari jamur lendir. Nah, selanjutnya itu ada protista mirip tumbuhan. Contohnya itu ada ganggang atau alga. Contoh protista yang menyerupai tumbuhan yang terdiri atas filum Euplenophyta, ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang pirang, ganggang merah, dan ganggang api. Untuk ganggang merah merupakan makhluk hidup bersel banyak berwarna merah tua karena selain mengandung klorofil juga mengandung zat warna merah atau vicoritin. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambarnya pada PPT, contoh dari gambar ganggang merah. Kemudian ada ganggang coklat. Ganggang coklat itu merupakan kenapa dia bisa berwarna coklat? Karena selain mengandung klorofil juga memiliki zat warna coklat atau fukosantin. Ganggang ini hidup di air laut, mempunyai tubuh yang multiseluler, berbentuk seperti lembaran atau tumbuhan tinggi. Memiliki alat seperti akar, batang, dan daun, serta sering digunakan sebagai bahan pakan ternak, obat-obatan, dan bahan cat. Kemudian masuk kepada ganggang hijau atau chlorophyta. Ganggang hijau atau chlorophyta itu merupakan ganggang yang mengandung klorofil dan karatenya itu berwarna kuning sehingga warnanya menjadi hijau kekuning-kuningan. Nah, untuk gambarnya itu teman-teman bisa melihat gambar yang sudah ditunjukkan pada PPT. Selanjutnya itu ada ganggang pirang atau keemasan, juga disebut dengan chrysophyta. Ganggang pirang atau keemasan ada yang berwarna kuning kecoklatan, hijau kekuningan, dan kuning keemasan. Selain itu, jenis protista yang mirip tumbuhan dari kelompok ini ada yang bersel satu, bersel banyak, dan bersifat mikroskopis. Kemudian yang selanjutnya itu ada protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini biasa disebut juga dengan protozoa. Makhluk hidup dalam kelompok protista yang mirip hewan. Tempat hidup protozoa itu berada di air tawar. Contohnya itu seperti terdapat pada selokan, parit, sungai,
dan waduk. Selain itu, protozoa juga bisa hidup di air laut, permukaan tanah yang lembab, rendapan jerami, dan di dalam tubuh makhluk hidup lain atau di dalam jasad yang sudah mati. Kemudian protista mirip hewan atau protozoa ini merupakan makhluk hidup yang bersel satu yang bersifat mikroskopis. Cara perkembangan dari protozoa dapat melalui cara aseksual dan seksual. Secara aseksual itu caranya dilakukan dengan membelah diri, sedangkan secara seksual melalui konjugasi. Protista yang menyerupai hewan atau protozoa meliputi filum Rhizopoda, berkaki semu, flagellata, berbulu cambuk, silata, berambut getar, dan sporozoa atau penghasil spora. Nah, untuk gambarnya, teman-teman itu bisa melihat pada gambar yang sudah disajikan pada PPT. Kemudian yang terakhir itu ada peranan dari protista ini. Di mana peranan protista itu ada dua. Yang pertama itu peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Yang pertama, protista yang menguntungkan itu antara lain Euglena viridis adalah protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Kemudian, fosil foraminifera digunakan untuk penanda umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Kemudian ada radiolaria atau Coleospora acanthometron, endapan cangkang atau lumpur radiolaria yang digunakan sebagai bahan penggosok dan sebagai indikator sumber minyak bumi. Selain keuntungan, protozoa ini juga memiliki sifat atau peranan yang merugikan. Yang pertama itu ada Plasmodium, dapat menyebabkan penyakit malaria. Kemudian ada Trypanosoma cruzi, dan yang terakhir itu ada Trypanosoma gambiense. Baiklah, itulah tadi video dari materi klasifikasi protista. Semoga bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam mempelajari dan mempermudah memahami materi mengenai protista. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.